Bapak, jadi bisa kami menyampaikan bahwa sesuai dengan program pemerintah pusat yang mana sedang digalakkan program pendidikan gratis, dan itu sampai kepada kabupaten, kecamatan, dan desa. Nah, kita kenal yang bagaimana juga Bapak Bupati telah memberikan bosdah kepada para sekolah. Seiring dengan itu juga sehubungan dengan pandemi COVID-19, sehingga pemerintah desa dengan BPD punya niat bagaimana menindaklanjuti program pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah itu. Tujuan pertama kita menganggarkan coach kartu Olili Cerdas ini kita mulai dengan sekolah dasar. Tujuan pertama, satu, meringankan biaya ekonomi orang tua. Kedua, untuk memberikan pendidikan, kebetulan saja ya, orang Olili pada 100% beragama Katolik, sehingga dengan coach ini membuat orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya di luar desa Olili, sehingga pelajaran agama dalam menanamkan nilai-nilai moral secara dini kepada anak itu, sehingga secara dini kita mempersiapkan iman anak ke depan, supaya ke depan imannya sudah kuat, moralnya bagus, sehingga untuk menapaki karir ke depan yang bersangkutan sudah bisa siap. Untuk itu kami beserta BPD telah bermusyawarah dan menetapkan untuk pemberian dana coach kepada murid-murid SD, di mana SD yang ada di desa Olili ada 3 sekolah dasar. Di Olili Lama itu sekolah SD Naskat Santo Ignatius 1 yang jumlah siswanya sebanyak 220 siswa. Kedua, SD Naskat Santo Ignatius 2 Olili Lama, jumlah siswa 200 siswa. SD Naskat Don Bosco 1 Olili Baru, jumlah siswanya 260. Melihat daripada pungutan-pungutan itu, maka kita memberikan anggaran itu berdasarkan pungutan-pungutan yang ada di sekolah. Seperti yang tadi saya sampaikan, tujuannya untuk meringankan beban orang tua, dan tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah, sehingga per sekolah kita berikan dan itu per kepala. Khusus di Olili Lama, SD Naskat 1 dan SD Naskat 2, per siswa kita anggarkan 10.000 per bulan. Sementara di SD Don Bosco 1 Olili Baru 30.000 per bulan per siswa. Nah, tujuan kita hanya untuk meringankan itu dan sebagai rangsangan kepada para siswa-siswi SD untuk meningkatkan prestasi lewat pendidikan. Karena menurut saya secara pribadi, merubah hidup ke depan untuk lebih baik hanya lewat pendidikan. Nah, di antara 260 siswa kita berikan per kepala 30.000, sehingga total 1 tahun ajaran itu 93.600.000 rupiah. SD Naskat 1 Santo Ignatius Olili Lama, jumlah siswa 220 dan diberikan per kepala per siswa itu 10.000, maka totalnya 26.200.000 rupiah. SD Naskat 2 Santo Ignatius Olili Lama, di antara 200 siswa dianggarkan 24 juta. Realisasinya untuk semester 1 kita sudah serahkan. Untuk SD Naskat Don Bosco 1 semester 1 kita menyerahkan 46.800.000. SD Naskat 1 Santo Ignatius Olili Lama 13.200.000, dan SD Naskat 2 Santo Ignatius Olili Lama 12 juta. Nah, ini semester 1 yang sudah kita serahkan jadi pencairan. Pada saat kita memberikan bantuan ini, kepala desa langsung dengan staf pemerintah desa langsung menyerahkan di sekolah. Wujud transparansi
kepada kepala sekolah kami menyurati untuk menghadirkan seluruh dewan guru, ketua sebagai perwakilan daripada orang tua, dan 6 siswa ya, masing-masing dari kelas, saya masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 1, 6 siswa untuk menyaksikan pemberian bantuan itu. Dan di awal mengawali pemberian itu, saya selaku kepala desa memberikan arahan bahwa tujuan kami memberikan coach ini bukan kepada siswa yang berprestasi, tetapi kepada seluruh siswa yang ada dalam sekolah-sekolah di Desa Olili. Nah, jadi tujuannya untuk tidak ada lagi pungutan-pungutan di sekolah. Kedua, untuk meringankan beban orang tua. Ketiga, supaya orang tua tidak lagi mencari sekolah di luar desa, sehingga pembelajaran agama Katolik secara dini ditanamkan nilai-nilai moral dalam diri anak-anak. Musyawarah antara BPD dengan pemerintah desa, kita punya niat untuk meringankan, dan ini kita akan berkelanjutan. Salah satu bukti bahwa kita ini memperhatikan juga terhadap mahasiswa yang semester akhir yang mau wisuda dan lainnya, kita memberikan bantuan juga. Itu untuk kita dari pemerintah desa berdasarkan dana desa atau PADES, kita memberikan sekedar memberikan bantuan untuk turut meringankan. Artinya pasti ya, pasti, tapi di dalam dana desa itu, APBDes itu, dana itu kan sudah dibagi dalam 5 bidang. Bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan, bidang pemberdayaan, dan bidang bencana. Nah, sesuai bidangnya itulah kita anggarkan di waktu itu. Ya. Jadi kita tidak serta-merta, tapi melalui satu musyawarah, lalu kita melihat itu lalu bisa menganggarkan. Nah, memang kemarin kita menganggarkan dan kita sudah menyampaikan kepada masyarakat. Hasilnya disampaikan